Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami Glow Pastoral Digital Channel. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Heri Rimpande akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan hari ini saya bicara khusus satu tema yang menarik dibahas, yaitu tentang bully membuli. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa arti membuli itu? Dalam materi yang saya sampaikan pada saat ini, bicara membuli itu dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menekan orang-orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang-orang lain. Dia merasa dia lebih hebat, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih kaya, dia merasa dia punya kekuatan dan kekuasaan, sehingga kalau ada orang-orang yang di bawah dia berusaha merendahkan, dia berusaha untuk membuat orang-orang lain mengalami kesulitan, bahkan kalau bisa mengalami kecelakaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini ada beberapa hal bicara tentang bully membuli. Yang pertama saya perhatikan, bicara membuli itu ada berapa macam. Yang pertama adalah pembulian verbal, yaitu melakukan bully lewat kata-kata. Jelek lu, miskin lu, itu pembulian secara verbal. Tapi ada juga pembulian secara fisik, yaitu dengan melibatkan kontak fisik, memukul, melakukan sesuatu tindakan sampai melibatkan pemukulan atau dengan fisik. Tetapi ada juga pembulian seperti cyberbully, yaitu menggunakan media sosial, penghinaan, jelekan orang lain lewat media. Dan juga ada pembulian sosial, yaitu pembulian seperti mengucilkan, mengabaikan, menghindari orang, dan juga hal-hal pembulian yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan atau bisa terhindar dalam pembulian itu? Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang dia mengalami pembulian yang sangat sadis sekali. Dan itu orang-orang yang membuli itu adalah orang-orang terdekat dengan dia. Kita akan belajar pada saat ini, tetapi dari dia mengalami pembulian, dia belajar banyak hal. Sampai akhirnya Tuhan itu mengangkat dia menjadi orang sukses, berhasil. Bahkan dia menduduki pemerintahan tinggi di dalam satu negara. Nah, kita mau belajar saat ini. Saya ajak kita membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seorang yang bernama Yusuf, dia mengalami pembulian yang sangat luar biasa dari saudara-saudaranya. Dia pernah dimasukkan di dalam sumur. Dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Dan ketika dia ada di satu keluarga yang membeli dia sebagai seorang budak, dia bekerja, dia berhasil di sana, lalu dia difitnah lagi. Dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara dia membantu banyak orang, tetapi orang-orang yang dibantu olehnya meninggalkan dia, tidak mengingat dia. Tetapi hal yang sangat luar biasa, dari penjara Tuhan angkat dia menjadi orang yang sangat sukses, yang sangat berhasil. Kalau ada dalam firman Tuhan dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pelajari apa yang dilakukan oleh tokoh Alkitab ini, yaitu Yusuf. Bagaimana bisa melakukan semua sehingga dia bisa berhasil sekalipun dia dibully. Yang pertama saya pelajari, selalu
menaruh percaya kepada Tuhan. Karena prinsipnya percaya kepada Tuhan pasti akan mendapat pertolongan, atau Tuhan pasti menolong orang-orang yang selalu percaya kepada Dia. Dan Yusuf ini tetap percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan orang boleh mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka untuk datangkan kebaikan. Ini bukti kepercayaan Yusuf kepada Tuhan. Yang kedua, jangan membalas perbuatan orang, serahkan kepada Tuhan. Ingat saja bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Yusuf, dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan untuk membalas saudara-saudaranya. Tapi Yusuf bilang tidak. Justru dengan seperti inilah dia dipercaya Tuhan untuk memelihara satu bangsa. Yang ketiga saya pelajari, dan selalu apa? Mengampuni kesalahan. Yusuf ini mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak marah, dia tidak membenci, dia tidak menolak saudara-saudaranya waktu saudara-saudaranya datang minta tolong kepada dia. Justru dia apa? Dia peluk mereka, dia sambut mereka, dia beri mereka makan, bahkan mereka diberi tumpangan oleh Yusuf. Dan yang terakhir, ingat saja, orang yang berlaku baik akan memakan hasilnya. Kita menabur baik, kita akan menuai kebaikan. Yusuf mengalami pembulian-pembulian yang sangat berat sekali, tapi dia tidak pernah membalas. Dia selalu menabur kebaikan, dan akhirnya Yusuf bisa berhasil diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, bahkan dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Padahal dia seorang narapidana yang dibuli. Tetapi kita lihat dia melakukan kebaikan, dia tetap percaya, dia tetap andalkan Tuhan, maka dia diberkati Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dalam hidup ini, kalaupun kami mengalami penghinaan, pembulian dari orang-orang lain, tolong setiap kami supaya kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan kalau ada mereka yang sedang mengalami, Tuhan tolong kuatkan mereka, teguhkan iman percaya, dan biarlah mereka juga belajar seperti Yusuf. Satu saat Tuhan akan memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sukses selalu, dan jangan lupa bantu pelayanan kami. Like, comment, subscribe, dan share Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami pastoral dan tim pelayan Tuhan GBI Glow Fellowship Center Kelapa Gading mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersukacita dalam menyambut dan merayakan Natal di GBI Glow Fellowship Center Kelapa Gading yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 6 sore, dan juga di tanggal 25 Desember 2022 pukul setengah 8 pagi untuk sesi yang pertama dan pukul setengah 11 untuk sesi yang kedua. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. Amin.